semuanya. Hari ini saya sedang di Universitas Bosowa. Dulunya universitas ini namanya Universitas 45 yang terletak di Makassar ya. Nah, saya itu ingin mengetahui lebih dalam tentang pendidikan fisika yang ada di Universitas Bosowa. Jadi ini lingkungan wilayah kampusnya luas ya. Nah, tapi nanti kita akan melihat-lihat gedung perkuliahan untuk pendidikan fisika di Universitas Bosowa. Oke, sudah terinput nih. Sudah terlihat di kamera, beliau adalah ketua program studi pendidikan fisika di Universitas Bosowa ini. Kita akan tanya-tanya kepada Bapak Kaprodinya. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Dengan siapa ya? Panggil saja saya Mbak Rahma. Oke, Mbak Rahma. Ya, ada apa, Mbak? Ini saya ingin tanya-tanya nih Pak tentang prodi pendidikan fisika di Universitas Bosowa. Ini nanti itu mahasiswanya perkuliahannya seperti apa ya? Ya, jadi prodi pendidikan fisika itu sebenarnya sudah berjalan 3 tahun. Nah, saat ini sudah masuk ke tahun yang keempat. Ya, nah untuk jadi di Universitas Bosowa itu ada beberapa prodi yang masih tergolong baru. Ya, salah satunya adalah prodi pendidikan fisika. Nah, perkuliahan di sini ya karena saat ini sedang masa pandemi, jadi kita menggunakan kuliah secara online ya dalam jaringan. Tetapi jika semester selanjutnya ini jika pandemi sudah turun kasusnya, insya Allah kita akan lanjut ke dalam perkuliahan secara offline. Nah, Pak, jika ada anak-anak nih yang berminat masuk di pendidikan fisika, itu proses dia mendaftarnya seperti apa ya? Bagaimana ya? Pendaftaran di Universitas Bosowa ini dapat dilakukan dengan pendaftaran secara online di website www.universitasbosowa.ac.id. Kemudian atau bisa datang langsung ke gedung Universitas Bosowa di lantai 1 gedung 2 di bagian marketing itu bagian pendaftaran. Nah, silakan adik-adik mendaftar di bagian itu. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu saat ini sudah dibuka dari bulan 5, 6, 7 dan 8. Jadi akan berakhir di bulan 8 tahun 2021. Bulan 8 tanggal 31. Jadi silakan mendaftar di sini dan kami siap untuk membantu melayani adik-adik kalian. Untuk fasilitas yang disediakan dari prodi pendidikan fisika ini, kira-kira apakah nanti mereka setelah lulus bisa menunjang mereka untuk di dunia pekerjaan ya Pak? Oh iya, jelas sekali. Boleh saya buka masker? Boleh, silahkan. Oke. Jadi untuk prodi pendidikan fisika itu ada 4 profil lulusan. Yang pertama adalah calon guru yang profesional. Kemudian yang kedua edupreneur. Kemudian yang ketiga ada analisis kebijakan pendidikan, dan yang keempat adalah peneliti di bidang pendidikan. Nah, untuk profil lulusan ini ya kita harapkan akan bisa kita tingkatkan kualitasnya karena Universitas Bosowa itu punya beberapa sekolah dan punya berbagai macam lembaga atau perusahaan di bawah naungan Bosowa Group. Jadi mereka nanti bisa mendaftar, bisa magang, dan jika mereka punya prestasi bisa bekerja di sana. Seperti kita punya sekolah ya, jadi Bosowa punya beberapa sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Ada beberapa sekolah di Sulawesi Selatan dan kemudian di Pulau Jawa. Kemudian fasilitas kita juga punya perusahaan-perusahaan yang bergerak di hampir semua bidang, ada marketing dan lain sebagainya. Jadi jika memiliki kemampuan entrepreneurship itu bisa di sana, kemudian bisa dikembangkan dan bisa mendaftar juga, bisa magang di sana. Kemudian tentu saja kita mengarahkan untuk menjadi analis kebijakan pendidikan dan peneliti di bidang pendidikan. Kita punya dosen yang cukup berkualitas dari berkualifikasi S2 dan S3, dan itu sangat punya pengalaman banyak dan insya Allah mampu untuk membimbing adik-adik sekalian mendapatkan pekerjaan yang sangat layak. Berarti sangat menjamin lah ya kalau ya, untuk masuk di pendidikan fisika ini.
Oke, boleh kita sekeliling untuk melihat lingkungan Oke, di sekitar silakan. Bosowa? Nah, nanti saya juga akan memperkenalkan. Jadi yang ini adalah gedung pertama. Gedung pertama itu lantai 9, rektorat juga, ada beberapa fakultas. Kemudian ini gedung kedua. Di gedung kedua, sedangkan yang ini balai sidang, yang ini gedung balai sidang, dan yang di sana adalah fakultas kedokteran. Di bagian sana, Mbak, mungkin sana, Oh yaitu ya. fakultas kedokteran. Nah, di bagian belakang ini tidak kelihatan ada yayasan Boswa Education. Nah, silakan kita jalan-jalan. Ini lumayan luas ya kampusnya. Jadi bisa seperti satu lingkungan untuk beberapa fakultas, iya Pak ya? Ya, Jadi ada, satu kalau saya tidak lingkungan salah, ini, ada 9 fakultas. jadi hanya di satu tempat ini ya? Ya, jadi Eh, ada tersebar di semua lantai, ada beberapa. Jadi 1-2 lantai itu ada 1 atau 2 fakultas di situ. Oh ya. Ini sepi karena sedang pandemi ya Pak ya? Dalam keadaan pandemi, jadi perkuliahan secara online, seluruh pelayanan secara online kecuali yang betul-betul punya keperluan mendesak dan harus datang ke kampus, itu masih bisa dilayani, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah ini sepertinya mumpung mahasiswa sedang libur nih ya, dalam pembangunan sepertinya ya kampusnya ya. Ya. Kita bisa lihat ini lingkungannya. Ini Kalau misalnya ingin melakukan proses pendaftaran di bagian ini. Oh, oke. Berarti teman-teman dari pintu depan itu kalau ingin mendaftar bisa langsung belok kiri ya. Ya, di kiri, Belok kiri. ke sini. Nah, kita akan lihat di mana tempat mendaftarnya jika teman-teman ingin langsung mendaftar di tempat. Apakah selama online ini dibuka ya? Hah? Apakah selama online Iya, dibuka? dibuka. Kemudian ini ada business centernya. Business center. Business center ini untuk apa ya Pak ya? Iya, seperti kan salah satu kelebihan kita itu adalah bagaimana mahasiswa kita memiliki keterampilan dalam bisnis. Makanya salah satu profil lulusan pendidikan fisika itu adalah edupreneurship. Ya, jadi mereka diharapkan mampu selain untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang bisnis juga mereka punya skill. Oke. Kemudian kita coba untuk berkeliling. Berarti tersedia 2 lift ya dan Ya. ada tangga juga. Ini ada 2 lift, kemudian ada tangga. Kebetulan karena lagi dalam keadaan pandemi, jadi cuma beroperasi 1 lift saja. Ya, jadi ini adalah beberapa perkuliahan untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Di sini satu lantai ini, lantai 4 itu kita khusus untuk Fakultas FKIP. Jadi mohon maaf karena lagi dalam keadaan pandemi sehingga ruangan ini banyak yang kita kunci ya, kita tutup karena memang tidak ada perkuliahan secara offline. Nah, bisa dilihat fasilitas di dalam. Jadi fasilitas di dalam itu sangat nyaman untuk belajar, dilengkapi dengan AC, kemudian tempat duduk yang sangat rapi dan sangat bersih. Nah, ya. Dan pemandangan di luarnya ya. Pemandangannya tentu saja sangat bagus, jadi kita bisa melihat view pemandangan Kota Makassar. Nah, jadi ini ada beberapa ruangannya untuk FKIP. Jadi ruangannya ini cukup luas, cukup luas. Berarti ini semua ruangan FKIP ya? Ya, jadi sangat bersih ya. Kita di Universitas Boswa ini memberikan pelayanan yang maksimal, mulai dari mahasiswa memulai pendaftaran hingga mereka selesai, itu sangat maksimal. Termasuk juga bagaimana kita membuat mahasiswa itu nyaman dari segi kebersihan, itu sangat bersih Universitas Boswa. Kemudian dari segi keamanan, parkir alhamdulillah juga sangat aman. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan saya kadang-kala memarkir kendaraan saya bermalam kalau misalnya lagi ada kegiatan di luar kota. Jadi saya parkir kendaraan saya dan itu aman. Karena memang kita mengutamakan itu.
selain itu di setiap lantai itu dilengkapi dengan WC. WC-nya itu bisa antara yang wanita dan pria dan sangat bersih, sangat bersih. Jadi ini berbeda dengan tempat-tempat lain. Kami sangat menjaga kebersihan di sini demi kenyamanan. Semua ruangan kita lengkapi dengan pendingin supaya mahasiswa nyaman untuk belajar. Bagus banget ya berarti Pak ya. Lokasinya juga terlihat bersih nih ya, walaupun sepi mungkin karena memang pandemi. Jadi seperti krik-krik-krik, tapi kita bisa lihat lantai-lantainya itu tidak kotor ya. Maksudnya tetap ada debu, cuman tidak yang kelihatan seperti kumuh. Ini jadi seperti rapi, bersih. Memang diurus tiap hari ya berarti ya. Kita sengaja mematikan lampu untuk ya di satu sisi untuk menghemat. Tapi kalau misalnya perkuliahan sudah berlangsung, itu tetap akan kita nyalakan ya, supaya terang gitu. Berarti untuk FKIP ini hanya di lantai ini ya Pak Lantai ya? 4 dan lantai 5 FKIP. Oh, lantai 4, lantai 5. Kalau ini di lantai 4, gedung 2. Oke, kita mungkin bisa ke atas di lantai 5 untuk melihat ruang dosen dan ruang fakultas. Oke. Adalah ruang fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ini tempat dosen untuk rapat. Nah, struktur organisasi FKIP itu bisa dilihat di sini. Ya, kemudian di sini ada ruangan dekan. Kemudian di sini ada ruangan waktu dekan. Ini ruangan dekannya. Oh, ruangan dekannya di sini. Sangat bersih ya, kita sangat mendukung itu. Dan ini ruangan waktu dekan. Seperti ruang tamu di rumah-rumah ya Pak ya? Ini ruangan waktu dekan, ini adalah tempat rapat. Di pojok di sana? Di sana itu semacam tempat-tempat peralatan-peralatan seperti LCD dan lain sebagainya. Oh. Baik, kita akan ke ruangan tata usaha ya. Ya, jadi ini adalah ruangan tata usaha Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini ada 3 pegawai yang akan siap melayani adik-adik dengan sabar dan maksimal. Nah, kemudian kita coba berjalan ke ini adalah ruangan para ketua program studi. Jadi silakan dilihat. Nah, kebetulan tempat saya berada di sini. Ini silakan duduk, Mbak. Nyalakan dulu lampunya. Ini adalah tempat untuk KPS, ukurannya sepertinya sama besar ya teman-teman. KPS. Ini berarti sepertinya ukuran setiap ruangannya sama besar ya? Iya. Ini khusus untuk ketua program studi. Silakan duduk. Nah, kira-kira kalau misalnya nih Pak ada mahasiswa yang ingin konsultasi gitu, apakah di sini diberikan kemudahan, apalagi dalam kondisi pandemi? Ya, sangat dimudahkan. Nah, untuk konsultasi seperti mata kuliah, kemudian nilai itu cukup dan melalui daring ya, online. Jadi mahasiswa boleh saja melakukan kontak melalui WA dengan para dosen. Itu untuk memudahkan, jadi tidak mesti ketemu, kecuali dalam hal misalnya bimbingan skripsi atau hal-hal yang sangat penting dan harus bertemu langsung. Nah, para dosen silakan buat janji, nah nanti akan bertemu di kampus untuk menyelesaikan permasalahan atau urusannya. Nah, sebelum saya akhiri nih Pak, ada pesan untuk siswa-siswa yang mungkin sekarang sedang mencari tempat perkuliahan? Oke.
Jadi untuk adik-adik yang sedang mencari perkuliahan, silahkan datang ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini ada banyak sekali prodi, ada prodi Bahasa Inggris, ada prodi Pendidikan Fisika, kemudian ada prodi PKN, ada Bahasa Indonesia, kemudian PGSD, ada Matematika, kemudian ada IPA. Ya, silahkan gabung bersama kami. Kami akan membentuk Anda menjadi calon guru yang profesional, guru fisika yang profesional. Selain paham dengan konten pendidikan, konten fisika, mampu mengajarkan fisika dengan baik, Anda juga akan diberikan pengalaman banyak bagaimana menjadi seorang edupreneur, tentu dengan memiliki keterampilan bisnis dan manajemen yang baik. Nah, kami tunggu kedatangan Anda. Kami siap untuk membuat Anda menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, terima kasih Mbak Rahma.